Oke Bang Herwanto, gimana nih terkait dengan Alvin Lim mencabut laporan terhadap Abang? Ya, yang pertama saya juga ya cukup heran ya dan kaget juga. Tapi ya saya menyambut baik aja. Menyambut baik kan, namanya orang punya niat baik kan. Apalagi saya baca di situnya kan judul kado ya. Ya, kado Bang. Ya, jadi ya saya intinya menyambut baik lah gitu. Tapi kan di situ juga Tenopi juga dicabut laporannya terkait undang-undang ITE ya. Mungkin Abang sendiri melihatnya seperti apa tuh? Ya sama ya. Memang artinya Nopi itu kan klien saya. Jadi baik laporan kepada saya dicabut dan Nopi juga mau dicabut kan, apalagi katanya dia sudah mempersiapkan kan, tinggal diantaranya ke Polda. Ya intinya saya menyambut baik lah niat baik orang kan. Tapi sempat kaget gak sih saat dengar Alvin Lim cabut laporan terhadap Abang dan Nopi juga? Ya sempat kaget juga kan, tetapi saya menyadari gini, waktu itu kan sempat juga dia ada juga mengeluarkan pendapat kan, meminta maaf pada saya dan juga ini bunyi nih. Oke, lanjut Bang. Nah jadi saya waktu itu kan sempat menyampaikan artinya Alvin Lim ini kan dengan situasi dan kondisi kesehatan dia kan dia mengkonsumsi obat itu kan banyak. Nah makanya saya sebenarnya pada saat itu tidak begitu serius menanggapi pernyataannya karena khawatir dia bawaan obat gitu kan. Dan dia juga mengakui ternyata dia katanya satu hari itu 30 minum obat. Nah artinya bisa jadi kan itu pengaruh dari obat. Nah sehingga ketika dia sekarang mengatakan memberikan kado pada Nopi, terus dia menyambut laporan kepada saya dan Nopi juga, apalagi tanpa syarat lagi kan, ya artinya saya ya menyambut baik ya, dan juga ya saya sejak awal kan mengatakan saya kenal sama Alvin kok, kita pernah satu grup ibaratnya pernah dalam satu perkara memiliki musuh yang sama. Nah, dia juga akhirnya mengakui kan bahwa saya sudah berhasil membawa penjahat itu ke Mabes Polri gitu kan. Nah, jadi ya saya menganggap begini, ya yang saya kenal itu sebenarnya dulu Alvinnya seperti ini gitu. Saya kan juga kaget juga sejak awal dia masuk dalam perkara ini, kemudian kalimat-kalimat yang muncul di media itu kelihatannya kok berbeda gitu kan. Tapi intinya begini, saya menyambut baik niat baik orang gitu aja. Tapi sempat pengen tahu gak sih alasannya karena apa? Mungkin ada tanda kutip dia takut terhadap Abang atau seperti apa Bang? Enggak lah, saya saya ini kan orang nggak mungkin takut. Saya ini kan hati saya ini selembut salju. Jadi suara saya memang keras kan, suara keras. Tapi hati saya hati saya selembut salju. Jadi kalau seandainya orang takut sama saya rasa ya salah juga kan. Jadi saya ini orangnya ya galak enggak kan. Saya kalau menurut saya gini ya, tidak ada orang yang takut sama saya karena wajah saya tidak menakutkan, kalimat saya juga tidak menakutkan. Nah, Abang kan melaporkan Alvin Lim juga ya, mungkin sama Tenopi juga ngelaporin. Ada rencana untuk buat cabut juga kah atau seperti apa? Nah, ini saya semenjak Bang Rasman ya. Bang Rasman tuh beberapa kali menghubungi saya. Ya, akan duduk bersama-sama Alvin. Nah, sekarang ini semakin mengerucut. Bahkan saya juga sudah berjanji sama Bang Rasman minggu depan katanya akan dicari waktu agar bisa pertemuan dengan Alvin. Tetapi bersamaan dengan permintaan pertemuan itu, Bang Rasman juga mengirimkan video. Nah, videonya isi pencabutan laporan. Nah, semenjak saat itu saya juga agak bingung nih. Ya, karena saya juga kan melaporkan Alvin Lim. Nah, permasalahannya ketika saya melaporkan Alvin Lim ini kan saya menyerahkan kuasa kepada organisasi ini, BPPH. Nah, karena saya penasihat BPPH, saat itu saya merasa bahwa BPPH Pemuda Pancasila. Lanjut Bang, boleh. Nah, jadi saya segera langsung mengirimkan video itu ke grup organisasi. Artinya saya juga minta tanggapan nih. Jangan sampai begini. Yang pertama, jangan sampai ada prasangka buruk ya terhadap saya dari teman-teman pengacara yang ada di Pemuda Pancasila. Yang kedua, saya juga harus menyampaikan apa adanya. Ini bagaimana kalau seandainya begini, saya minta pendapat teman-teman. Nah, jadi
memang saya jujur ya, saya akui memang ketika saya melaporkan Alvin Lim ini, itu dukungan kepada masyarakat itu luar biasa. Bahkan organisasi pemuda Pancasila itu bisa dikatakan dari daerah-daerah dukungannya luar biasa. Dari daerah-daerah itu siap turun. Nah, karena memang di situ ada istilahnya nasionalismenya. Bahkan ada pengacara itu banyak yang WA ke saya, dia menganggap gini, saya salut bang sama abang. Jiwa nasionalis bang abang ini luar biasa. Nah, jadi ketika saya nepuk tangan saya itu mengatakan Indonesia, jadi mereka menganggap bahwa ayo kita bersatu. Nah, jadi saya juga sekali lagi saya akan komunikasikan kepada rekan-rekan advokat yang ada di BPPH Pemuda Pancasila. Nah, nanti saran dan pendapat mereka, tanggapan-tanggapan mereka terkait dengan pencabutan laporan Alvin kepada saya ini, apa langkah yang harus saya lakukan agar jangan sampai begini, jangan sampai Alvin Lim mencabut laporan, justru saya yang bertengkar sama teman-teman. Nah, jadi saya juga minta pendapat teman-teman, ya bagaimana ya niat baik orang, ya kita harus hormati dan hargai dengan cara yang baik juga. Nah, cuma caranya seperti apa nanti saya akan komunikasikan kepada teman-teman yang ada di BPPH Pemuda Pancasila. Dalam waktu kurun berapa minggu bang? Atau mungkin dalam waktu dekat atau waktu nantinya kapan gitu? Ya kan dalam minggu depan ini kan kemungkinan besar saya, Alvin Lim, Bang Rasman, termasuk juga Bang Riki, ya mungkin kita akan ada pertemuan. Jadi ya tentunya saya harus bisa membawa persiapan lah ya, artinya ada persiapan saya langkah-langkah ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas begini, pertemuan antara saya sama Alvin ini dalam rangka silaturahmi, duduk bareng, berbicara, artinya mencari kesejukan lah. Bang John LBF juga sudah mengirimkan WA kepada saya yang isinya itu WA Alvin kepada Bang John yang mengundang Bang John sama saya untuk ya makan lah kita biar sejuk. Jadi artinya gini, saya menghormati niat baik orang, tetapi saya juga minta waktu agar saya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang ada di BPPH Pemuda Pancasila. Berarti kalau untuk sekarang masih bisa dibilang ada komunikasi gak sih dengan Alvin Lim sendiri? Kalau secara langsung sama Alvin Lim saya belum, karena dia sudah menunjuk Bang Rasman sebagai pengacaranya. Nah, Rasman komunikasi sama saya aktif. Apa tuh komunikasinya? Komunikasinya apa bang? Mungkin terkait ini pencabutan laporan kan? Yang pertama Bang Rasman memang menyampaikan kepada saya ya, artinya ya dia juga sempat juga mengatakan bahwa ya cukuplah abang yang jadi korban. Dia kan dilaporkan juga sama si Bang Hotman Paris kan. Ya artinya Bang Rasman itu memang berharap jangan ada pengacara lapor pengacara gitu kan ya, karena kan dia seorang pengacara dilaporkan oleh pengacara sama Bang Hotman Paris kan, maksudnya udahlah biar abang aja yang jadi korban kata dia kan. Nah, dia panggil saya Adinda, udah Adinda jangan, kalau bisa sesama pengacara jangan saling lapor. Ya saya juga sebenarnya setuju, ya pendapat Bang Rasman itu setuju saya, pengacara sebenarnya tidak boleh ya kan, kita ini kan sesama bis kota ya, dilarang saling mendahului ibaratnya. Sesama pengacara memang tidak boleh saling lapor. Nah cuma karena kemarin saya merasa tersinggung harga diri saya, makanya saya buat laporan. Artinya Bang Rasman menasihati saya, menyampaikan seperti itu, ya saya terima gitu, saya terima. Nah Bang Rasman menyampaikan kapan Adinda ada waktu, dia akan menyampaikan pada Alvin untuk bisa duduk bersama lah, bincang-bincang, silaturahmi. Ya saya menyambut, ya silakan aja, nggak apa, kita atur waktunya kapan ketemu. Nah kemarin sempat lagi WA lagi, sempat juga telepon. Nah sempat telepon, dia mengatakan Alvin Lim sudah datang dari China, sekarang udah ada di Indonesia, kapan bisa ketemu? Ya saya bilang ya udah nanti habis tahun baru aja. Nah sekarang tahun baru, nah ternyata dia WA lagi, mengirimkan video dengan kalimat ya berharap saya bisa mencabut juga laporan. Tapi saya belum menjawab ya. Saya akan komunikasikan dulu kepada teman-teman rekan-rekan saya. Jangan sampai saya dulu pernah laporin Raffi Ahmad. Nah, begitu saya berdamai sama Raffi Ahmad, nah rekan saya curiga sama saya. Akhirnya saya musuhan sama rekan saya. Nah, saya mencegah jangan sampai. Apalagi ketika saya sama Raffi Ahmad itu berdamai, besok ada kabar berita Herwanto terima duit 200 juta. Nah, kan kalau terima benar sih nggak apa-apa. Nah, kalau kita nggak terima, repot kita. Jadi saya berharap ya nanti
saya juga akan komunikasikan kepada teman-teman, jangan sampai saya nanti timbul prasangka buruk kepada saya gitu. Oke Bang, gimana nih terkait dengan nasib uang donasi Agus? Kalau uang donasi saya tegas ya, saya katakan sejak awal, Agus ini bukanlah satu-satunya orang yang butuh bantuan. Masih banyak Agus-Agus lain ya. Masih banyak Agus-Agus yang lain yang butuh bantuan. Jadi saya jujur saya katakan kan gini, siapa sih yang nggak mau berbuat kebaikan gitu kan? Tapi kan Agus ini tidak menunjukkan sikap bahwa dia memang butuh berobat, ya kan? Sebenarnya ya kalau seandainya dia benar-benar pengen berobat, saya rasa nggak sampai seperti ini gitu kan? Ya nasib uangnya karena ini sudah dalam gugatan. Kalau menurut saya begini, karena sekarang ini kuasa donatur sudah mendaftarkan gugatan dan persidangan sudah ditetapkan tanggalnya. Ya kita tunggu aja putusan pengadilan atau mediasi nanti, biar kita tidak berdebat-debat yang panjang lebar. Nah kalau sudah melibatkan pengadilan, saya yakin putusannya akan menjadi putusan yang cukup kuat. Tapi kalau melihat terkait viralnya percakapan Bang Farhat sama Densu, gimana sih Bang pertama kali dengar gitu? Kalau saya pertama kali dengar ya, saya udah nggak kaget karena saya sudah pernah dengar sebelum itu viral di media sosial. Saya sudah pernah dengar karena saya sama Bang Denny Sumargo itu aktif saya. Jadi Bang Denny Sumargo itu malah bisa dibilang 2-3 hari sekali kita teman-temanan, 2-3 hari sekali kita teman-temanan gitu kan. Jadi saya aktif. Jadi saya tahu tuh langkah Bang Denny Sumargo itu, saya tahu dia ngasih kabar ke saya. Saya juga kadang-kadang ngasih kabar ke dia. Jadi saya masih ya, walaupun ada beberapa netizen yang menyerang Bang Denny Sumargo kan. Tapi saya meyakini Bang Denny Sumargo secara nyata ya, walaupun di belakang, oke, kita menganggap bahwa di belakang itu suara Bang Denny Sumargo seolah-olah tidak mendukung Nopi. Tapi faktanya di media, di publik dia mendukung Nopi. Tapi kan dia bisa dibilang dihujat ya Bang, walaupun sudah klarifikasi gitu. Dari Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi nih ya, saya tidak akan menghujat Denny Sumargo. Karena apa? Karena saya sama Denny Sumargo komunikasi aktif dan apa yang sudah terjadi, yang sebelum terjadi, saya sudah saling memberitahu. Waktu Bang Denny Sumargo melaporkan Farhat, dia bilang sama saya, Bang sebenarnya saya laporin Farhat Bang, cuman diam aja nih, saya kasih tahu ke Abang. Nah artinya begitu dia dipanggil sama Polda, dimintai keterangan, apa yang dia sampaikan berarti benar kan? Oh berarti Bang, apa yang disampaikan oleh Denny Sumargo sama saya benar. Nah di situ saya melihat ketika ada satu rahasia yang disampaikan Denny Sumargo kepada saya dan rahasia itu ternyata benar. Dan satu lagi, waktu Agus sama Nopi mediasi yang mediasi kedua tuh. Nah kebetulan saya sudah mundur jadi pengacara Nopi kan. Bang Denny Sumargo telepon saya, Bang besok Abang datang nggak ke mediasi? Saya bilang Bang saya sudah mundur. Nah, terus Denny Sumargo ngomong, waduh kalau Abang nggak hadir, saya ini yang mewakili saya siapa ya? Nah ketika saya tidak hadir ya, yang Nopi walkout itu, nah itu kan Denny Sumargo membuktikan ketika dia tidak ada perwakilan di sana, dia telepon Gary itu, nah yang sampai ribut itu. Nah di situ saya melihat Denny Sumargo berpihak kepada Nopi. Bahkan dia sempat berlawanan sama Farhat saat itu ya. Dia nelpon itu kan justru Gary itu ditunjuk-tunjuk disuruh matiin HP-nya sama Farhat kan ketika Denny Sumargo telepon. Nah jadi saya melihat Denny Sumargo itu ngebela Nopi. Tapi dari Abang sendiri pesannya apa sih untuk Agus? Ya kalau untuk Agus mas saya pesannya sudahlah ya, ibaratnya Agus sudah perkara ini sejak awal ya. Masa Agus tidak bisa introspeksi diri sih? Ya dari dia menjadi karyawan, dari wajahnya yang istilahnya itu ya cukup cakep lah ya, sampai akhirnya disiram air keras, sampai matanya menjadi begitu, dan posisi seperti itu dibantu sama Nopi, dibantu sama Denny Sumargo, tetap juga seperti ini ya. Masa Agus tidak bisa introspeksi diri? Kalau menurut saya udahlah, Agus introspeksi diri. Sejak awal saya katakan Agus memang tidak bisa melihat, tapi Agus bisa mendengar kan. Nah saya mengatakan sejak awal
Kalau seandainya pada akhirnya Agus tidak bisa berobat, sementara uang 1,3 miliar sudah standby nih, udah parkir nih, udah tinggal ambil aja. Agus tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, ya Agus tanggung sendiri resikonya. Ya, kalau saran saya ya sudah, Agus punya pengacara, open donasi aja lagi baru, atau ya sudah dia pasrah aja, ya tinggal tunggu putusan pengadilan. Saran saya introspeksi diri, ya. Manfaatkan kesempatan. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan, ya dia harus terima apa adanya. Ada pesan buat Alvin Lim, Bang? Ya, pesan buat Alvin Lim ya, pertama saya mengatakan ya semua mudah-mudahan dia sehat, gitu ya. Mudah-mudahan dia sehat, ya. Dan ya dia bisa mengambil hikmah dari ya artinya kan Alvin Lim itu kan dulu dikenal orang ya cukup bagus ya. Ya saya juga bisa menilai dia termasuk sebagai pendekar keadilan juga ya saat itu. Walaupun ibaratnya saya kemarin kecewa, saya follow dia loh di di TikTok tuh saya follow dia. Nah, begitu saya unfollow. Nah, saya langsung unfollow dia ya karena menurut saya loh kok tidak seperti apa yang seperti dulu gitu. Nah, jadi pesan saya pada Alvin yang pertama dia sehat dulu lah. Nah, sehat itu sangat mahal harganya. Nah, kemudian ya saya setuju kalau dia ingin membina hubungan yang baik kepada rekan sejawat ya intinya niat baik dia ya saya cukup acungkan jempol lah ya. Artinya walaupun sudah terjadi seperti ini ya semua ada hikmahnya lah. Intinya dengan dia mencabut laporan, dengan dia minta maaf sama saya, ya artinya saya cukup acungkan jempol ya. Saya katakan dia tetaplah rekan saya dan sahabat saya juga. Yang penting jaga kesehatan. Terakhir untuk Tenopi ada pesan nggak, Bang? Kalau Tenopi ya kalau menurut saya begini, saya juga selain sebagai kuasa hukum ya, artinya Nopi harus bisa mengambil sikap tegas, terbuka, transparan, dan aktif berkomunikasi dengan para PH-nya. Jangan sampai Nopi justru dengan ketidaktegasannya, ketidakketerbukaannya, kurangnya komunikasi, ya justru saya melihat begini ya, saya melihat Nopi ini kok mantan-mantan pengacaranya jadi musuh dia semua. Nah, saya berharap jangan sampai mantan-mantan orang yang pernah membela dia justru jadi musuhnya dia. Dan Nopi harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang sudah pernah membantu dia. Oke, cukup. Ya.